Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Insyaallah kita akan lanjut mengkaji dan menelaah buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Kita sampai di halaman 90. Kita di sini bedah kasus 9, yaitu membedah praktek murabahah yang dipraktekkan oleh bank syariah, mayoritas ya seperti ini prakteknya di Indonesia. Namun sebelum itu kita mungkin murojaah, secara cepat materi kita ini atau materi kita terakhir yaitu mengenai syarat sah jual beli. Di buku ini syarat sah jual beli itu ada 7. Nanti dari kalau kita sudah menguasai syarat sah jual beli yang pernah kita bahas, nanti pas kita lihat skema dari produk murabahah, eee, yang dipraktekkan oleh bank-bank syariah, apapun brandnya di Indonesia, kita bisa lihat, kita bisa nilai nanti apakah akad yang dipraktekkan bank syariah itu untuk produk murabahah, apakah sudah sesuai syariat atau belum, kita akan tahu. Nah, kita akan ulang, syarat sah jual beli yang 7 di buku ini, yaitu yang pertama, pelaku akad, penjual ya, penjual itu harus punya barang. Jadi penjual itu kalau dia murni trader dan yang dijualnya juga barang yang kategori barang itu barang-barang yang ready, maka si penjual ini harus punya barang. Kemudian yang kedua, pelaku akad, penjual dan pembeli itu haruslah orang-orang yang jaiz fit tasarruf, jaiz tasarruf. Harus orang-orang yang, layak, legal, dan diizinkan oleh syariat untuk, melakukan jual dan beli. Kemudian yang ketiga, objek yang diperjualbelikan haruslah objek-objek yang mubah dan bermanfaat, objek-objek yang mubah dan, bermanfaat. Kemudian syarat yang keempat adalah objek yang dijualbelikan itu haruslah objek yang bisa diserah terimakan. Berarti barangnya ini memang ada wujudnya dan barangnya ini aman dari sengketa. Kadang-kadang di zaman sekarang itu, misalnya orang beli tanah, tanah itu sedang dalam sengketa. Bisa saja dia sudah beli, sudah bayar, tapi dia tidak bisa menguasai tanah. Karena tanah yang dia beli, yang sedang disengketakan itu, ternyata dia beli kepada pihak yang kalah. Maka dia tidak jadi menguasai tanah tadi. Jadi perhatikan ya, barang bisa diserah terimakan, alias barangnya memang ada wujudnya agar tidak terjadi jual beli gharar, kemudian bebas dari sengketa. Jangan pernah ya kaum muslimin muslimah beli-beli barang yang masih terlibat sampai sengketa. Misalnya beli tanah, kadang banyak juga itu, bahkan ada beberapa yang sampai ke saya kasusnya, mereka beli tanah, kepada orang, sementara sertifikat tanah itu saja sudah digadaikan penjualnya di bank, bank-bank ribawi konvensional. Udahlah sertifikat tanahnya digadaikan di bank, dia mau beli. Itu kan aneh namanya. Jangan sampai mau seperti itu. Kalau bisa beli itu ya suratnya lengkap, aman dari sengketa itu, perhatikan dan aman dari penipuan, harus teliti ya. Itu kurang lebih. Syarat yang keempat, barang bisa diserah terimakan. Jadi kita selaku pembeli juga harus jeli, barangnya mana, aman nggak nih, bisa nggak serah terima, itu diukur seperti tadi. Kemudian syarat yang kelima, objek yang ditransaksikan itu harus jelas kriterianya. Kriterianya harus jelas. Kalau kriteria tidak jelas itu namanya jahalah. Analogi ringkasnya ya seperti jual atau seperti beli kucing di dalam karung. Kucingnya ada di dalam karung tapi tidak jelas kriterianya. Maka jual beli itu kriteria harus jelas, bisa dengan cara melihat langsung, melihat kepada sampel, atau mungkin dari deskripsi si penjual. Kita dapat informasi detail barang, gambaran-gambaran barangnya dari si penjual. Kemudian syarat jual beli yang keenam adalah harga barang itu
harus jelas ketika akad. Misalnya kita mau beli suatu barang dengan metode pembayaran cash, ya bilang cash. Nah, kalau kita mau beli suatu barang dengan metode pembayaran kredit, ya bilang kredit. Atau mungkin dengan pembayaran tempo, ya, mungkin bayarnya langsung tunai tapi tidak sekarang, mungkin bulan depan langsung dibayar 100%. Nah, itu dijelaskan harga-harga itu. Lihat ya, jangan sampai terjatuh dalam jual beli dua harga untuk satu produk. Yang biasanya kasus ini sebagaimana kita bahas di sebelumnya, biasanya kasus yang dua harga dalam satu produk itu biasanya kasus ya dengan skema biasanya di leasing-leasing, leasing ribawi konvensional itu biasanya penawarannya ketika kita beli motor dengan akad leasing kredit itu ditawarin sama penjualnya, ini Pak, kalau bisa lunas lebih cepat ada cashback. Ada diskon 10% kalau lunas lebih cepat. Nah, ini dia akad yang dua harga untuk satu transaksi. Penjelasannya sudah lampau. Kemudian syarat jual beli yang ketujuh, harus saling redho. Penjual pembeli ketika bertransaksi ini memang mereka melakukannya atas kehendak diri sendiri, tidak di bawah tekanan. Kemudian mereka benar-benar mengilmui dengan akad itu, karena mengukur redho tidak redho itu rukunnya dua, yaitu eh, mengetahui itu berilmu tentang konsekuensi akad. Yang kedua, dia melakukannya tanpa ada paksaan. Itu 7 syarat jual beli. 7 syarat jual beli. Nah, sekarang kita pada kasus, yaitu ada kasus 9. Kasus 9 yaitu murabahah bank syariah 01. Karena nanti ada lanjutan, ada bentuk praktek murabahah di bank-bank syariah, ada nanti skemanya bentuk yang kedua. Makanya ini dikasih 01 karena nanti ada bentuk 02. Dan baik 01 maupun 02, nanti kita akan cerna. Adakah pelanggaran di sana atau amankah produk murabahah ini yang dipraktikkan oleh bank-bank syariah yang ada di Indonesia. Kita lihat di sini, kita akan mengangkat satu kasus dalam satu produk bank syariah, yaitu murabahah. Murabahah itu pembiayaan, skemanya pembiayaan. Menurut Bapak Muhammad Abdus Somad, SE, MM, beliau ini mantan praktisi, ya, orang yang kerja di salah satu bank syariah yang udah ngaji dan udah resign, ya, bahwa dalam praktik bank syariah terdapat dua model. Ada yang model pembiayaan murabahah. Nah, bahwa dalam praktik bank syariah terdapat model atau skema pembiayaan murabahah model 01. Murabahah itu, ya, kalau yang real murabahah, ya. Kalau yang beneran murabahah itu bayi amanah, jual beli amanah, yang mana penjual dibebani amanah harus jujur, harus transparan, menyampaikan modal barang berapa, kemudian berapa dia akan jual alias berapa dia akan ambil untung. Nah, kita lihat di sini. Alurnya seperti ini. Calon nasabah yang butuh untuk beli rumah. Jadi ada nasabah, dia pengen beli rumah. Dia sudah lihat, ya, di pihak pengembang, di developer, pihak pengembang, ya, di suatu perumahan, ada rumah yang cocok, ada rumah yang cocok sama dia, bahkan udah lihat-lihat brosurnya, udah lihat harganya, bahkan udah tanya-tanya sama marketingnya, gitu ya. Jadi ada calon nasabah, dia butuh rumah, tapi nggak punya cash, tak punya uang cash. Kemudian si nasabah tadi dia pengen rumah, tapi tak punya uang cash, maka dia setelah lihat-lihat rumah tadi, ya, dan belum berakad, tidak boleh berakad, ya. Kemudian dia pergilah kepada salah satu bank, kepada sebuah bank. Lalu calon nasabah tadi menyatakan keinginannya untuk beli rumah tadi dari developer X yang dia kunjungi tadi. Ternyata rumah itu harganya, ya, cashnya 100 juta. Karena kan si calon nasabah tuh pas dia lihat rumah, dia pengennya di area mananya, di sudut mananya, yang nomor berapa rumahnya, dia lihat-lihat, lihat dalamnya, datanya harganya cash 100 juta. Jadi
nasabah tadi nyampelah, ngadulah kepada bank tadi ya, menyampaikan hajatnya, dia pengen rumah dengan harga 100 juta, cuman nggak punya uang cash. Setelah melalui proses analisis dan survei, kemudian pihak bank tentu ingin tahu karakter nih orang. Ya butuh data ya tentang kerjaannya, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa. Ya intinya pihak bank yang survei ingin analisis, ingin mengidentifikasi ini orang layak nggak dikucurin dana. Ini orang bisa bayar nggak? Intinya itu ya. Setelah melakukan survei analisis, kemudian perwakilan bank tersebut malah langsung menulis akad jual beli. Setelah dia survei, analisis, oh ini orang layak. Ini orang bisa nih dikucurin. Kemudian perwakilan bank langsung menulis akad jual beli antara bank dengan nasabah. Langsung bikin akad jual beli. Kemudian setelah melalui perhitungan tertentu, jadi bank kalkulasi nih, rumah tadi kan cash 100 juta. Bank nih pengen jual berapa nih? Setelah melakukan perhitungan, maka perwakilan bank itu mengatakan, Pak nasabah, Bapak nasabah, rumah itu kami jual ke Bapak seharga 150 juta untuk cicilan 5 tahun. Langsung berakad mereka di situ, langsung tulis akad. Jadi rumah tadi harganya 150 juta untuk durasi 5 tahun. Kemudian setelah akad selesai ditandatangan, clear semua, kemudian perwakilan bank tadi, karyawan bank tadi, dia berikan kepada nasabah itu uang cash 100 juta. Baik uang cash itu memang cash bentuknya, atau dia transfer ke rekening si nasabah seangka 100 juta. Nah, kemudian perwakilan bank ngomong, Pak, ini kan udah ditransfer 100 juta. Ini udah kami kasih cash 100 juta. Nah, silahkan Bapak beli sendiri rumahnya. Nah, silahkan Bapak beli sendiri rumahnya ke developer X tadi. Nah, jadi di sini sementara perwakilan bank tersebut tetap di kantornya, tidak pergi ke developer untuk pergi beli rumah. Itu yang terjadi. Ini menurut pakar, dan memang banyak beberapa ikhwah, beberapa orang kaum muslimin, muslimah yang konsultasi ke kita, ke saya ya, dalam mengambil produk murabahah di bank syariah ini kurang lebih sama seperti tadi. Eh, atau di koperasi-koperasi itu kadang sudah akad jual beli, setelah disampaikan hajat malah dikasih uang cash disuruh beli sendiri. Nah, kira-kira di mana pelanggarannya? Boleh nggak akad seperti tadi? Kita lihat di sini. Pada praktek murabahah model 01 ini terdapat dua kesalahan. Ada dua kesalahan fatal yang dilakukan oleh bank syariah atau oleh orang yang melakukan akad. Kesalahan pertama, akad murabahah, akad jual beli murabahah dilakukan antara pihak bank syariah dan nasabah. Bank syariah tadi sudah buat akad jual beli dengan nasabah. Padahal rumah itu belum dibeli dan belum dimiliki bank. Nah, itu masalah pertama. Nasabah kan baru sampaikan, dia pengen beli rumah di pojok sana, harga 100 juta. Pihak bank malah langsung bikin akad jual beli. Padahal pihak bank belum beli rumah dan belum memiliki. Bila hal ini yang terjadi, maka akad murabahahnya tidak sah. Dan hukum jual belinya terlarang karena bank menjual barang yang belum dia miliki. Maka bank tadi dia sudah jual rumah padahal dia belum miliki. Dia belum memiliki barang, kok udah jualan. Nah, itu yang melanggar syarat jual beli yang pertama, yaitu penjual, berarti di sini adalah bank syariah. Nah, dia syarat pertama penjual harus punya barang. Berarti bank syariah selaku penjual harus punya barang, dan ini yang dilanggar oleh bank syariah. Nah, itu dilanggar sama mereka syarat pertama. Bila hal ini terjadi, maka akad murabah tidak sah dan hukum jual belinya terlarang karena bank menjual barang yang belum dia miliki. Berdasarkan hadis dari Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu, sahabat Hakim ibn Hizam itu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
ya'tini ar-rajul fayuridu minni al-bai'a laisa indi afa abta'uhu lahu min as-suq qal ya la tabi' ma laysa indak. Nah, jadi pernah sahabat Hakim ibn Hizam ini pernah datang menemui Rasulullah SAW, kemudian dia bertanya, berkonsultasi. Wahai Rasulullah, baru saja datang seseorang dan dia pengen beli barang yang kebetulan barang itu tidak aku miliki. Bisa saja barang itu memang biasanya ada sih, kebetulan sekarang stoknya habis. Atau bisa saja barang itu memang tidak pernah dijual oleh sahabat Hakim ini, sama itu bukan produk atau barang dagang ya, nggak pernah jualan itu. Jadi datang orang pengen beli barang kepada saya ya Rasulullah, kebetulan barangnya itu tidak saya miliki. Boleh nggak saya berakad jual beli dengan orang itu? Setelah itu abta'uhu lahu minasuq. Setelah itu baru aku belikan barang itu di pasar. Boleh nggak berakad dulu? Setelah berakad baru aku cari barangnya di pasar. Nanti baru serah terima setelah itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibna akhi la tabi' ma laysa indak. Wahai anak saudaraku, jangan pernah engkau jual barang yang tidak engkau miliki. La tabi' ma laysa indak. Jangan pernah jual barang yang tidak engkau miliki. Nah, di sini pelanggaran bank, dia sudah menjual rumah tadi padahal belum memiliki barang. Dalam kasus jual beli di atas atau skema yang tadi dipaparkan oleh pakarnya ya, Bapak Abdul Somad, ini bukan Ustadz ya, tapi ini Bapak Abdul Somad, dia SEMM ya, ya mantan praktisi, ya mantan orang yang kerja di bank syariah, orang yang punya jabatan di bank syariah. Itu penuturan beliau tadi, alurnya yang kita bahas tadi alur beliau. Dalam kasus jual beli di atas yang seperti alur tadi, pihak lembaga keuangan syariah, bank syariah tadi belum memiliki rumah tersebut. Mereka belum memiliki rumah tersebut. Sementara bank telah menjualnya kepada nasabah. Perhatikan, bank belum memiliki, sudah menjual kepada nasabah. Praktek semacam ini dilarang karena termasuk menjual barang yang belum dimiliki. Karena termasuk menjual barang yang belum dimiliki oleh bank. Bank tadi sudah menjual barang, padahal dia belum memiliki rumah tadi. Dalam panduan perbankan, perbankan syariah yang disusun oleh Ma'air Syariah AAOIV, accounting, nah ini gimana spelling bahasa Inggrisnya? Ini accounting dan auditing organization of Islamic finance institutions. Ini ya, kalau bahasa Arabnya enak ya, Ma'air Syariah. Ini badan mengaudit para akuntan dan para pengaudit ya, badan akuntan dan badan auditing. Nah, ini perkumpulan keuangan ekonomi Islam. Ini yang AOIV tadi itu lembaga resmi internasional ya, yang menyusun standar operasional prosedur lembaga keuangan syariah. Jadi ada ini apa ya yang mengatur masalah SOP di bank-bank syariah di dunia. Jadi lembaga AAOIV ini mereka beranggotakan para ulama dan pakar ekonomi Islam yang dipilih dari seluruh dewan syariah di bank-bank syariah di dunia, yaitu di negara-negara kaum muslimin. Jadi nanti bank-bank syariah di berbagai negara-negara kaum muslimin itu nanti dipilihlah perwakilan delegasi dari masing-masing bank. Kemudian mereka bikin perkumpulan namanya tadi Ma'air Syariah. Nah, di situ nanti mereka mencetuskan, mengkaji bagaimana SOP yang baik untuk bank-bank syariah di dunia, khususnya di dunia Islam. Dan organisasi ini berpusat di kota Bahrain, didirikan pada tahun 1991, dan saat ini AOIV ini, Ma'ahid Syariah ini, telah mensahkan 41 standar operasional produk, standar operasional prosedur ya harusnya, lembaga keuangan Islam. Ada 41 SOP lembaga keuangan Islam, dan juga telah mengeluarkan ada 84 SOP tentang akuntansi lembaga keuangan Islam. Jadi memang mereka bergeraknya di situ di bidang akuntansi
di bidang mengaudit, ada di bidang verifikasi akad. Wah, ini ya memang pakar-pakar muamalah level internasional. Nah, itulah bahasanya dan mereka banyak tim, bukan perorangan. Bukan perorangan, mereka tim, anggotanya ya bisa ratusan. Saya tidak tahu ya AOIV berapa anggotanya sekarang, tapi ya mungkin bisa menyentuh angka ratusan ya, mungkin seratusan, ya bisa kurang bisa lebih lah ya. Itu anggotanya banyak. Nah, yang kita sebut tadi Ma'air Syar'iyyah, kalau nama internasionalnya AAOIV ini, mereka membuat pernyataan atau hasil koror ya, hasil putusan, putusan rapat mereka itu ada di sini dikatakan tentang murabahah itu. Di sini dikatakan eh, yahrumu 'alal muassasati an tabi'a sil'ah bil murabahah qabla tamallukiha laha. Fala yasihu tawqi'u 'aqdil murabahah ma'al amil qabla ta'aqudi ma'al bai' al-awwal li syira'i sil'ah li syira'il sil'ati mahallal murabahah wa qabdiha haqiqatan aw hukman. Di sini dinyatakan terlarang bagi bank syariah untuk menjual barang dengan skema murabahah sebelum memiliki barang itu. Wah, ini poin pertama. Ini keterangan ini lembaga internasional yang berkata haram hukumnya bagi bank syariah menjual barang dengan skema murabahah sebelum memiliki barang itu. Maka tidak boleh calon nasabah itu menandatangani akad murabahah dengan karyawan bank padahal bank itu belum membeli barang itu dari pemilik barang. Kalau tadi kan bank syariahnya belum beli kepada developer. Nah, malah sudah tanda tangan akad, itu tidak boleh. Dengan skema murabahah itu tidak boleh. Kemudian syarat kedua, terlarang bagi bank syariah untuk menjual barang skema murabahah sebelum qabdiha, sebelum serah terima barang hakikatan, baik serah terimanya secara real wa hukman atau serah terimanya secara hukum. Ada taqabud hakik, ada qabud hakikiyu, ada qabud hukmi, ada serah terima yang real hakikat dan ada serah terima yang itu dihukumi serah terima. Serah terima secara apa ya? Secara legalitas mungkin ya. Serah terimanya bukan barangnya yang serah terima tapi serah terima administrasi yang mewakili kelengkapan yang mewakili serah terima barang. Itu bisa. Cuma keduanya nggak terwujud. Kalau tadi kita lihat skema tadi itu tak terwujud satupun dari bank syariah tadi. Itu tidak terwujud satupun dari eh, masalah apa tadi. Kemudian yang kedua, kita lihat eh, pelanggaran kedua dari praktek murabahah 01 ya, yang dipraktekkan Bank Syariah, pemaparan pakar tadi. Yang kedua, objek yang diserahkan Bank Syariah kepada nasabah adalah uang dan bukan rumah. Ini kan lucu. Perhatikan. Nasabah itu datang ke Bank Syariah, dia pengen beli rumah. Dia pengen beli rumah. Tapi yang dibawa bukan rumah, bukan kuncinya, bukan berkas-berkas, bukan surat-suratnya, tapi yang dibawa malah uang cash. Nah, itu lucu ya. Dan nasabah juga mau beli rumah malah ke bank syariah. Harusnya beli rumah ya ke penjual rumah. Nah, idealnya gitu. Nah, jadi tadi diperhatikan, nasabah itu pengen beli rumah ke bank syariah, banknya belum beli rumah udah jual. Akhirnya banknya ngasih uang. Lah, kita beli rumah malah dikasih uang. Nah, itu perhatikan itu. Nah, kita lihat keterangan penulis di sini, hafizahullah taala, bank memberikan sejumlah uang kepada nasabah untuk beli rumah tersebut. Sehingga jadi tadi ya, dia pengen beli rumah malah dikasih uang, disuruh beli sendiri. Sehingga hakikat realnya ya, realita transaksinya adalah hutang piutang. Maka yang dianggap oleh syariah, praktek yang mereka lakukan adalah hutang piutang dan bukan jual beli. Nah, dan bukan jual beli. Karena kalau murabahah itu standarnya ya, itu yang dipraktekkan oleh BMT Syariah, murabahah yang benar itu, misalnya kalau ada orang butuh rumah, calon klien ini butuh rumah, harganya 100 juta tadi di pihak developer di suatu properti,
Kemudian calon klien tadi datanglah ke BMT Syariah misalnya, disampaikan hajatnya, kemudian orang BMT Syariah ini uji kelayakan, nih orang ini jujur nggak, gajinya bisa bayar atau tidak. Setelah semua data dibutuhkan dan orangnya udah di-ACC ya, bisa dikucurkan dana, maka tidak boleh berakad. Perwakilan tapi BMT Syariah tadi, dia utuslah perwakilannya untuk membeli rumah yang 100 juta tadi. Dibelilah rumah tadi secara cash, kemudian dilakukanlah serah terima rumah tadi secara real ya. Memang perwakilan BMT tadi ngecek rumahnya, ngecek studi tapak ya. Ini rumah nih kokoh atau tidak, ada yang rusak nggak, airnya hidup atau tidak, listriknya nyala atau tidak. Setelah aman semuanya, kemudian diserahkanlah kunci, kan udah dibayar ya sama perwakilan BMT tadi, BMT Syariah. Kemudian kan nanti pihak developer setelah jual beli kan nanti diserahkan kunci, kemudian diserahkan berkas-berkas rumah, surat-surat rumah. Dibawalah kunci sama berkas rumah tadi oleh perwakilan BMT Syariah, pergilah ke kantor BMT tadi. Ini kunci sudah. Maka dihubungilah calon klien tadi, Pak, rumah yang Bapak inginkan itu sudah kami beli cash. Nih, berkas sudah di sini, kunci sudah di sini, bahkan nih ada video nih. Rumahnya sudah kami survei juga. Bapak kalau jadi beli, Pak, nah, silahkan ke kantor. Datang orang itu ke kantor, kemudian ngobrol, kemudian dia lihat-lihat berkas tadi, kunci tadi, dia lihat video dalam rumahnya bagaimana, informasi deskripsinya bagaimana. Kemudian, iya saya jadi beli, kata si calon klien tadi. Kemudian barulah BMT jual. Pak, ini rumah kan kami beli 100 juta cash. Bapak kan pengen beli secara kredit 5 tahun. Kalau gitu Pak, 5 tahun setelah kami hitung-hitung, maka kami akan jual 150 juta kredit 5 tahun. Kemudian barulah mereka berakad. Baru tulis akadnya. Tanya dulu bapaknya, mau nggak Pak 150 juta untuk 5 tahun? Dipikir bapak tadi, ya siap, saya mau beli. Barulah berakad. Deal, baru tulis akad. Jual beli, itu baru pulang. Itu dia. Berarti si bapak pulang bukan bawa cash, tapi dia bawa kunci dan dia bawa berkas rumah. Jadi pulang dia tinggal masuk ke rumah tadi, dia pindahin barang-barang. Itulah namanya murabahah yang real, yang disepakati ulama seluruh mazhab. Kita lihat di bank tadi. Bank tadi calon nasabahnya pengen rumah malah dikasih uang. Maka yang dipandang syariah itu adalah hutang. Nasabah itu utang uang cash 100 juta, nanti dia cicil untuk 5 tahun senilai 150 juta. Berarti ini hutang berbunga. Itu yang real. Tidak jual beli. Mana jual belinya? Orang bank syariah tidak beli apa-apa. Tidak menjual barang. Dia cuma ngasih uang. Itu dipahami ya. Ini banyak sekali kaum muslimin terjatuh dengan praktek murabahah bank syariah. Ini banyak sekali. Banyak sekali. Di mana letak masalahnya? Saya menyaksikan itu kadang banyak event sunnah, entah bazar ke, entah jualan-jualan apa, entah apa namanya festival apa gitu ya. Kadang acara-acara event-event sunnah ini, kadang sponsornya bank syariah, kadang sponsornya bank syariah, mungkin bikin fair-fair apa gitu ya, yang banyak fair-fairnya, itu kadang sponsornya bank syariah. Ada yang bank syariah sponsor, ada yang lapor ke saya, ada yang lihatkan ke kita, sponsornya bank syariah. Sehingga, dan banyak ustadz-ustadznya. Ustadz-ustadznya banyak, gitu ya. Pakar muamalahnya juga ada, gitu ya. Sehingga ikhwah yang awam ini, ikhwah yang baru ngaji, yang awam ini, karena dia lihat ini bank syariah ini, ya, ini sponsor, mensponsori event muslim, fair apa gitu ya. Jadi mereka nganggapnya ini udah terverifikasi nih. Ini gayanya bank syariahnya sudah aman nih. Kita sudah boleh beli produk di sana. Akan asumsi mereka seperti itu. Pikiran mereka sampai seperti itu karena merasa udah terverifikasi. Ini kayaknya udah aman ini, udah nyunnah ini bank syariahnya gitu ya. Karena mensupport ke kita sunnah, ada ustadz-ustadznya gitu ya. Jadi mereka pandang itu baik. Padahal secara praktek ketika ikut atau terjun di beberapa produk bank-bank syariah yang saya temui sejauh ini itu bermasalah semuanya. Ini contohnya satu ini. Ini banyak seperti ini banyak sekali. Jadi tidak bisa ya, kalau ikut atau ambil ya berurusan dengan bank-bank syariah, bertanyalah kepada guru yang faham fikih muamalah. Jangan telan mentah-mentah
oh ini bank syariahnya kan sponsor kegiatan ini nih, banyak ustadz-ustadznya, oh ini udah syar'i full, enggak ya, hati-hati kaum muslimin. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, jadi tadi hakikatnya adalah hutang, yang dikasih adalah uang 100 juta dan kembali 150 juta. Dan dalam akad utang piutang tidak boleh ada margin. Utang piutang itu harusnya bank syariah kasih uang cash 100 juta, 5 tahun baliknya 100 juta. Kok malah balik 150? Berarti 50 juta adalah riba. Karena keuntungan dari transaksi hutang adalah riba. Sebagaimana kaidah yang disepakati ulama seluruh mazhab, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik manfaat, ya, manfaatnya itu kembali kepada yang memberikan hutang, maka manfaat itu adalah riba. Setiap hutang piutang yang menarik manfaat kepada yang minjemi uang, maka manfaat itu adalah riba. Sementara bank pasti akan mengambil keuntungan dari transaksi ini. Tidak mungkin. Bank itu kan bukan lembaga sosial. Nggak mungkin dia pinjam 100 juta dalam 5 tahun. Nggak mungkin kembali 100 juta, itu mustahil. Ya, karena bukan lembaga sosial. Pasti akan ngambil margin. Bank memberikan uang tunai senilai 100 juta rupiah dan akan menerima pengembalian dalam 5 tahun tadi sebanyak 150 juta rupiah. Nah, kesimpulannya, yang benar ini bukan transaksi jual beli murabahah, bukan. Namun yang lebih tepat ini adalah transaksi hutang yang menghasilkan keuntungan, hutang riba. Itu yang benar. Walhasil bank belum memenuhi syarat ketentuan untuk melakukan akad jual beli murabahah yang sesuai syariat. Wallahu a'lam. Dan memang beberapa yang sampai ke kita memang seperti ini praktiknya. Itu ya. Jadi bank syariah apakah 100% sesuai syariah seluruh produknya? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tapi apakah terlarang seluruh produk bank syariah? Tidak juga. Kita nggak boleh over general ya. Ini terlarang seutuhnya, tidak. Bahkan di bank konvensional ada beberapa produknya, sedikit dari produknya itu aman. Ya diantaranya transfer ya. Transfer tidak ada yang masalah kan gitu ya. Nah, itu ya, dan diperhatikan itu. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Itu tadi eh, skema akad murabahah yang dipraktekkan Bank Syariah 001. Nah, mungkin kita lihat ini ada yang masuk pertanyaan. Mana tadi? Udah ada dua ya. Mungkin kita tanya jawab, tidak apa-apa ya. Mungkin saya sampai jam 5 ya, karena ada tamu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya di luar tema, ya tidak mengapa, mengenai santunan dari BPJS. Apakah halal, dan apabila suami duda dan sudah meninggal, pernah nikah dan punya anak satu perempuan, tapi tidak diketahui keberadaannya, bagaimana cara memberikan warisan kepada anak tersebut? Jazakallahu khairan. Atib. Berarti ini ada dua pertanyaan. Ya, kita masuk tanya jawab aja ya. Ini ada dua, ada di bawah satu. Nah, di sini santunan dari BPJS ini maksudnya apa ini maksudnya? Apakah kita ambil klaim BPJS, atau mungkin karena ada yang meninggal sehingga keluarlah asuransi BPJS? Coba dibantu. Apa makna dari santunan dari BPJS? Kalau santunan dari BPJS ini maknanya mungkin ketika ada eksiden, bisa ada yang meninggal, kemudian BPJS ini memberikan santunan ya, maka yang halal diambil kaum muslimin, karena BPJS ini kan bermasalah. BPJS ini, ini BPJS ini bermasalah akadnya. Yang bermasalah di BPJS itu diantaranya adalah ada namanya denda keterlambatan. Kalau telat bayar premi bulanan, ada denda keterlambatan. Dan itu nanti bisa itu akadnya menjadi riba di situ karena pasca bayar. Kemudian kalau kita dapat santunan ya, kalau contohnya tadi santunan tadi, kalau ada eksiden, misalnya ada yang meninggal, maka BPJS mengeluarkan uang, asuransinya keluar. Kalau asuransi ketenaga kerjaan misal.
Maka yang boleh diambil oleh ahli waris, oleh keluarga yang ditinggalkan adalah seukuran cicilan yang pernah dibayar selama ini. Itu halal. Premi yang kita bayar selama ini totalnya berapa? Itulah yang halal untuk kita. Adapun kelebihan dari premi, kelebihan dari total cicilan yang pernah kita bayar, itu uang orang lain. Gorornya di sana. Itu harta orang lain. Maka perhatikan ya, jadi kalau dapat klaim cair, dapat uang asuransi BPJS ini, untuk tenaga kerjaan ya kalau eksiden, maka yang diambil yang halal untuk kita, apa-apa dari premi yang udah kita bayar. Kita total saja berapa yang udah kita bayar, itu yang halal untuk kita. Misal contoh ya, ada kecelakaan, kemudian dapat asuransi dari BPJS ini cair dananya 50 juta. Dari 50 juta, kita lihat, kita sebenarnya sudah bayar cicilan BPJS per bulan tuh di angka berapa. Oh, setelah kita hitung-hitung, ternyata kita baru nyicil sebanyak 10 juta. Kan dapat 50 juta. Maka yang halal untuk kita 10 juta. Yang 40 juta itu uang orang lain. Kan di gambling kan, uang orang lain itu. Orang lain yang cicil malah dikasih ke kita. Makanya 40 juta, ya, karena ini skema asuransi ya, nah itu eh, jangan ambil poin pertama kalau bisa. Tapi kalau poin kedua memang dikasihkan dan tidak ada badan tempat pengembaliannya, maka dikasih ke fakir miskin bukan untuk sedekah, tapi takhallus minal haram, berlepas diri dari harta haram. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, kalau BPJS ini kita ngambil klaim ya, kita berobat. Ya, kita ikut mandiri, eh, kemudian kita berobat, ternyata biaya berobatnya itu 30 juta misalnya. Kita ambillah klaim BPJS ini, gratis jadinya kan. Apakah boleh kita ambil gratis sementara kita mampu bisa bayar? Jawabannya tidak boleh. Kalau kita terkategori menengah ke atas ya tidak boleh ambil klaim gratis ini. Ini keterangan Dr. Erwandi. eh ya di buku Dr. Erwandi seperti itu. Karena ada akad-akad yang bermasalah. Saya tidak tahu ya pendapat Ustadz Amin Nur Baiz, kalau tidak salah sama seperti Dr. Erwandi. Nah, kita kembali lagi. Ini dia sakit. Kemudian dia kena biaya 30 juta, dia pakai BPJS gratis. Apakah boleh diambil gratis? Kalau dia menengah ke atas, mampu, jangan ambil. Kita lihat, kita selama ini sudah cicil BPJS ternyata 10 juta. Maka yang halal kita ambil layanan BPJS tadi, gratisan tadi, yang di cover tadi, yang halal 10 juta. 20 juta jangan kita bayar sendiri. Jangan ambil, karena itu uang orang lain. Karena kita kategorinya menengah ke atas. Tapi kalau kita pun susah ekonomi, tidak ada uang berobat, ya memang dapat seperti tadi ya silahkan nikmati. Karena kita memang tidak mampu. Jadi kategorinya nanti menengah ke atas, mampu atau tidak. Nah, itu tentang pengambilan klaim. Ya, tapi kayaknya saya santunan ini mungkin kepada ketenaga kerjaan, ada yang kecelakaan atau kematian yang mungkin dapat asuransinya keluar. Mungkin itu lebih ke sana. Semoga yang bertanya paham bisa menyimak tadi ya. Tadi dua kondisi sudah saya sampaikan. Tetap yang halal di kedua kondisi, yang halal untuk kita itu sesuai premi, sesuai cicilan yang kita bayar. Itu yang hak kita. Adapun kelebihan-kelebihan tadi tidak boleh. Karena itu asalnya dari sistem asuransi. Kemudian pertanyaan kedua, apabila suami ini eh, nikah dengan duda, duda ini punya anak perempuan gitu saja, nikah dengan duda dan duda ini punya satu orang anak perempuan. Kemudian duda ini punya harta berarti ya. Kemudian si suaminya ini meninggal dan suaminya ini punya harta, tapi ada anak perempuannya satu. Berarti kan ketika suami meninggal, kita harus list daftar ahli waris, siapa saja yang hidup di kala itu. Tatkala suami meninggal, yang jelas istrinya ada nih. Istrinya ada satu. Kemudian anak yang turun dari rahim mereka, dari pernikahan mereka berdua, itu kalau ada di list. Kemudian anak perempuannya karena dia pernah punya anak perempuan dengan istri lama dan dia meninggal ya, maka anak perempuan itu ahli waris. Sekarang pertanyaannya, ahli waris ini tidak diketahui keberadaannya. Berarti ahli waris ini kategorinya atau namanya nanti mafkud. Ahli waris yang hilang keberadaannya. Bagaimana cara memberikan warisan kepada anak tersebut? Nah, jadi anak perempuannya ini lost contact. Memang tak bisa dapat informasi ya. Kalau bisa memang dilibatkan polisi atau yang berwenang lah ya, yang bisa melacak atau carilah informasi semaksimal mungkin.
Kalau bisa cari dulu. Nah, sekarang kita bahas hukum fikihnya. Ahli waris yang mafqud, ahli waris yang tidak ada, maka kita buat warisannya kita buat dua simulasi. Pertama, kita buat bagian waris dengan kita asumsikan si perempuan ini hidup. Mungkin dia eh, anggaplah dia masih hidup. Dia masih hidup, tapi entah di mana beradanya, entah di pulau Papua sana dia masih hidup. Maka kita buat dia di daftar ahli waris. Dikeluarkan hartanya, tapi hartanya disimpan. Disimpan dan kita berharap mungkin 2 tahun lagi dia nongol sehingga kita bisa serahkan. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, nanti dia ini kita asumsikan dia sudah meninggal atau bahkan dia lebih dulu meninggal daripada bapaknya. Nah, ini memang butuh informasi memang. Bisa saja ayahnya meninggal 2025. Ternyata putrinya itu di entah berantah di Papua sana meninggal 2024. Berarti kan putri belum meninggal. Berarti dia sudah tidak ada, tidak masuk lagi daftar ahli waris. Nah, itu kondisinya ya, satu dan dua. Ah, kemudian ini yang secara fikihnya, asumsinya dia hidup satu dan dia mati satu. Dia masih hidup tapi entah di mana atau dia sudah mati. Maksudnya lebih dulu mati daripada bapaknya sehingga dia tidak termasuk ahli ahli waris. Itu untuk mafkud, dianggap mati maka dia nggak dapat. Kemudian bagaimana kalau sekiranya kita punya sangkaan kuat. Sangkaan kuat kita dia ini masih hidup, anak perempuannya ini masih ada ini. Cuma kita nggak dapat infonya saja, nggak dapat data, nggak dapat alamatnya saja. Tapi dia ini masih hidup, dia masih ada nih. Kita saking kuatnya masih hidup, maka sisihkanlah warisannya tadi ditahan dulu. Ditahan dulu, tapi kalau gayanya nggak akan ketemu-ketemu lagi Ustadz, satu lain hal. Kalau memang seperti itu, maka warisan si anak perempuan tadi disisihkan warisannya, kemudian disedekahkan ke fakir. Tapi ini opsi terakhir ya, perhatikan ini opsi terakhir. Kalau memang udah kita sisihkan warisannya karena kita yakin dia hidup, sangkaan kuat kita dia hidup, tapi udah nggak datang-datang gitu ya, maka yang jatah si perempuan tadi disedekahkan kepada fakir miskin atau kepada masjid, masjid sunnah, tapi niatkan pahalanya untuk si anak perempuan tadi karena harta dia. Jadi kita ini bukan sedekah, bukan kita yang dapat pahala, tapi kita bersedekah pahalanya untuk si pemilik harta, yaitu si ahli waris si anak perempuan tadi. Itu dia pahalanya. Tapi konsekuensinya yang terakhir ini, kalau ternyata setelah kita sedekahkan warisannya, tiba-tiba dia datang, maka kita harus cari cara bagaimana warisannya cair. Dan yang kita sedekahkan itu jadi kita yang sedekah, pahalanya pindah ke kita, dan harta kita kasihkan sebagai ganti warisan yang hak si perempuan. Karena kita mau sedekahkan tanpa izin juga, gitu ya. Itulah kurang lebih. Kalau bisa dicari dulu lah, apalagi teknologi sudah canggih, ya minta bantulah sama netizen. Tolong carikan ini, biasanya agak cepet ya sekarang cari-cari. Keluarga kami hilang nih, biasanya nggak tahu ya agak cepet cari-cari itu. Itulah kurang lebih alur-alurnya ya. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Semoga Allah mudah. Kemudian oh ini ada keterangan tambahan tadi. Kita bacakan ya. Ini kayaknya baru masuk. Keterangan tambahan ternyata santunan kematian. Uh, santunan kematian. Karena santunan kematiannya dari BPJS ya. Ini kita bedakan. Ini asuransi yang cair atau santunan. Kalau asuransi yang cair seperti keterangan yang saya sampaikan. Oh, di sini dikatakan saya janda dan tidak bekerja dan masih punya anak yang masih sekolah, Ustadz, dan saya pernah dengar dari Ustadz Irwan di televisi, itu adalah hadiah atau hibah. Ini diperhatikan, ini santunan kematian atau BPJS? Itu maksud saya. Kalau santunan kematian, ini karena BPJS dibunyikan. Karena BPJS dibunyikan. Tapi kalau santunan kematian yang Ibu tanyakan, perhatikan ya. Kalau santunan kematian, misal suami kerja, meninggal, kemudian dari kantor memberikan santunan kematian, atau pegawai negeri diberikan santunan negara apa ya uang pensiunnya, uang penghargaannya ya kepada janda, kepada istri yang ditinggal, itu iya, itu untuk istri, itu untuk ahli waris. Itu untuk ahli waris. Santunan kematian atau pensiun tadi kalau ada pegawai pensiun untuk janda yang ditinggal, itu iya untuk mereka. Tapi ini karena basicnya BPJS, itu perbedaannya di situ. Karena ditanyakan dari BPJS. BPJS kan sistemnya asuransi.
Saya nggak tahu juga ya, kalau biasanya yang cair dari BPJS itu asuransi. Tapi kalau santunan negara, santunan dari tempat kerja, santunan dari lingkungan setempat, itu iya, untuk ahli waris, untuk istri. Bahkan nggak termasuk warisan itu. Itu nggak hitungannya tidak waris. Nah, itu dirinci itu. Itu hibah atau dia. Kalau santunan yang ditanya, iya itu hadiah atau hibah. Tapi kalau basicnya BPJS, ini kan sistem asuransi ya, ada klaim yang keluar. Oh, tuh, bukannya BPJS dari negara. BPJS bukan dari negara. BPJS itu kaum muslimin bayar premi, iya. Negara tambah juga iya. Negara tambah. Tapi kalau BPJS, aturannya seperti yang saya sampaikan, itu ada di buku Dr. Erwandi tentang tata cara apa ya kalau klaim cair, apa yang boleh diambil dari BPJS, apa yang tidak boleh diambil. Karena kan sesuai dengan apa yang kita bayar. Ini ya, coba mungkin tapi tanyalah regulasi BPJS ini, mungkin tanya sama yang paham, ini yang cair BPJS ini apakah yang anggaran negara atau yang klaim asuransinya, gitu. Mungkin kalau kata pihak berwenang BPJS ini yang dari negara Bu, santunan yang dari negara katanya, itu ambil, kalau dari negara ambil, itu maksud saya. Tapi kalau yang cair ini kayak asuransi, asuransi itu kan yang konvensional kan orang ikut asuransi, kalau kecelakaan kan dia dapat klaim. Itu saja perbedaannya. Mungkin tanya sama yang paham ini, alurnya ya, yang paham alurnya. Kalau dikatakannya, ini BPJS kematian, eh, ini ada yang ini anggaran yang negara. Ini yang uang negara nih Bu, yang dari negara nih katanya. Silakan ambil. Itu memang hadiah dari negara, santunan dari negara. Itu saja. Tapi yang bukan asuransinya, itu maksud saya. Jadi kita rinci itu yang mana berasal dari asuransi dan yang mana yang murni santunan. Santunan kan seperti donasi ya, seperti pemberian. Nah, itu dibedakan. Wallahu a'lam. Baik, ini ada yang satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan izin bertanya, apa hukumnya bekerja di bank syariah itu? Oh, apakah hukumnya bekerja di bank syariah itu sama dengan di bank konvensional? Baik. Kalau di bank konvensional, hampir semua guru-guru kita sebut ya, para ulama juga fatwakan itu haram bekerja di sana, harus berhenti seketika itu juga. Kalau kita dapat ilmunya sudah terukur, usahakanlah berhenti secepatnya. Bagaimana dengan di bank syariah? Apakah boleh bekerja di bank syariah? Ini perhatikan ya, perhatikan. Hukum bekerja di bank syariah, hukumnya boleh dengan syarat dia bekerja di bank syariah itu berupaya untuk merubah aturannya biar sesuai syariah. Bukan untuk cari hidup, cari cuan di sana, bukan. Jadi boleh bekerja di bank syariah dengan syarat dia bekerja di situ untuk memperbaiki sistem agar sesuai bank syariah. Tapi kalau dia bekerja di bank syariah, toh nggak ada pengaruhnya, suara nggak didengar, bukan pengambil keputusan kebijakan, cuma cari uang saja, maka dia nggak boleh kerja di bank syariah kalau seperti itu kondisinya. Itulah kurang lebih eh, keterangan para ulama terkait kerja di bank syariah ini. Ya, beda dengan konvensional, ada bedanya iya. Tapi bolehnya bersyarat ya, bukan boleh seboleh-bolehnya bukan. Tapi boleh dengan bersyarat. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Gitu ya. Wallahu a'lam. Tip, ada yang lain? Agaknya jam 5 kalau tidak ada ya. Mungkin kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa